Salam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Doa dan harapan kami, kita semua penuh damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan, meski apapun situasi atau kondisi yang kita hadapi saat ini. Tetapi biarlah penyertaan dan kemurahan Tuhan melimpahi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sesudah 6 hari kita bekerja, saatnya kita duduk diam sebentar di kaki Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tidak sampai 1 jam, mari kita akan beribadah bersama-sama, memuji menyembah Tuhan, memberikan hidup kita bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur hari ini kami bisa datang ke hadapan-Mu, merendahkan hati dan diri kami untuk memuji menyembah Tuhan. Berterima kasih, bersyukur untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau menciptakan bumi dan segala isinya dengan baik, dan kami juga adalah makhluk umat kepunyaan dan ciptaan-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur, layaklah kami memuji menyembah Engkau, karena kami adalah orang-orang yang sangat Engkau kasihi, dan kasih-Mu sudah Engkau buktikan dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami untuk menjadi korban bagi pengampunan kami semuanya, sehingga kami semua dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Kami semua diselamatkan dari penghukuman yang seharusnya kami terima atas dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami mau memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan roh kami ya Tuhan. Kami mau bersukacita karena kami tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan peduli kepada kami semua. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami, berikan kami sukacita, beri kami damai sejahtera. Nyatalah kehadiran-Mu dimanapun kami sedang beribadah saat ini. Lawatan-Mu, jamahan-Mu terjadi atas kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, layaklah Tuhan kita dipuji, disembah oleh segala yang bernafas, oleh seluruh umat kepunyaannya yang sudah diselamatkan oleh pengorbanan Kristus Yesus. Haleluya. Angkat hati kita, angkat suara, angkat hangat untuk menyembah Tuhan kita. Haleluya.
hukuman bagi kami. Darah Yesus menyucikan kami, melayakkan kami, menyelamatkan, mengampuni kami ya Tuhan. Haleluya. Pengorbanan-Mu Tuhan Yesus adalah karya yang terbesar. Begitu mahal, tidak bisa kami bayar dengan apapun, dan tidak bisa kami balas dengan apapun. Selain kami setia kepada Engkau, setia percaya kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, melayani Tuhan, taat kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas kasih-Mu selain menyembah Engkau dan percaya selamanya seumur hidup kami kepada Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku Tuhan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan ku balas, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa.
Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kalau 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan Yesus Kristus bangkit kemudian menampakkan diri kepada para murid, hari ini kita mau belajar satu peristiwa ketika Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Ini adalah penampakan Tuhan Yesus Kristus pada saat yang ketiga dia menampakkan diri kepada para murid. Kita mau belajar bersama-sama tentang apa yang terjadi pada saat itu dan apa pelajaran yang bisa kita ambil kemudian kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita membuka di dalam kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-14 dan selanjutnya. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 18, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ayat yang ke-21, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang murid Yesus yang sebenarnya juga mengalami kegagalan sama seperti Yudas yang mengalami kegagalan. Hanya respon setelah dia mengalami kegagalan dan dia menyadari kehidupannya, ada dua respon yang berbeda. Yudas putus asa, kemudian Petrus justru kembali kepada Tuhan. Dan kalau kita belajar hari ini, kita mau belajar satu tema berbicara tentang di antara dua nubuat Yesus tentang Petrus. Jadi kita mau belajar bersama-sama ada dua kali nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang Petrus. Yang pertama, ayat yang ke-18 itu sebenarnya adalah penjelasan dua-duanya mengenai nubuatan. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki." Ini juga berbicara tentang kegagalan Petrus. Kegagalan Petrus adalah ketika dia menyangkal Yesus. Petrus itu mengatakan bahwa dia tidak kenal Yesus pada saat Yesus sedang ditangkap. Dan beberapa jam sebelumnya memang Yesus juga mengatakan bahwa engkau akan menyangkali aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan itulah nubuat yang pertama, itulah yang dikatakan Yesus pertama tentang Petrus. Dan itu sungguh-sungguh terjadi. Padahal Petrus adalah sosok yang sebelumnya dia mengatakan demikian.
Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua orang, semua yang lain pun berkata demikian juga. Jadi Petrus bahkan mengatakan, aku tidak akan menyangkal engkau. Aku tidak akan menyangkal, bahkan aku siap mati bersama dengan engkau. Itu adalah pernyataan Petrus ketika nubuatan yang pertama yang mengatakan bahwa Petrus akan menyangkal Yesus. Bahkan Petrus adalah salah satu tokoh yang kemudian ketika Yesus ditangkap, Petrus dicatat di dalam versi firman Allah yang hidup, lalu Simon Petrus menghunus pedangnya dan memarangkannya kepada Malkus, pelayan imam besar, sehingga telinga kanannya putus. Luar biasa. Petrus menyatakan bahwa dia akan mengikut Yesus bagaimanapun keadaannya, bahkan siap mati bersama dengan Kristus, tidak mungkin akan menyangkal. Bahkan ketika Yesus ditangkap, dia mengambil pedang dan kemudian dia memarangkannya kepada telinga Malkus, dan itu adalah sebagai bentuk bahwa dia benar-benar siap mati bersama dengan Yesus. Tetapi berapa jam kemudian firman Tuhan mencatat di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat 72 dalam versi firman Allah yang hidup, segera ayam berkokok untuk kedua kalinya, tiba-tiba perkataan Yesus terlintas dalam pikiran Petrus. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkali aku 3 kali. Maka menangislah Petrus. Saudara, jadi yang pertama yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang Petrus terjadi bahwa Petrus menyangkal Yesus. Tetapi kemudian itulah bagian yang pertama yang mengatakan bahwa engkau akan berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi, ada kata tetapi, kurun waktu dari yang dikehendaki sendiri sampai kata tetapi itu sebenarnya terjadi sekitar 34 tahun lamanya. Jadi masa yang cukup panjang sejak Petrus menyangkal Yesus sampai nubuat yang kedua digenapi, itu ada kurun waktu selama 34 tahun. Jadi itu masa yang panjang yang dialami oleh Petrus. Apa yang akan terjadi? Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, artinya 34 tahun mendatang, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sebenarnya berbicara tentang kasih Petrus. Ini berbicara tentang ayat-ayat sebelumnya dikatakan kasih Petrus. Petrus ditanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau sungguh-sungguh mau berkorban, mau mati untuk aku? Itu pertanyaan Yesus yang pertama dan kedua. Apakah engkau siap mati untuk aku? Petrus mengatakan bahwa aku harus mengakui bahwa sungguh-sungguh aku memang mengasihi engkau, tapi masih seperti seorang sahabat saja. Aku belum memiliki kasih yang engkau inginkan itu. Sehingga pertanyaan Yesus yang ketiga mengatakan, apakah kadar kasihmu itu memang masih seperti itu? Dan Petrus menangis karena memang dia harus menyadari bahwa penyangkalan terhadap Yesus itu adalah bukti bahwa kasihnya memang belum sempurna. Tetapi Yesus tidak membiarkan orang yang mengalami kegagalan di dalam kasihnya itu menjadi putus asa. Yesus memperbaikinya. Bahkan Yesus memberikan tanggung jawab kepada Petrus untuk mengasihi. Dan kemudian kalau kita mempelajari, sejarah mencatat bahwa Petrus kemudian melakukan pekerjaan pelayanan menggembalakan jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem. Tetapi kemudian Petrus juga pergi ke Roma, dan dalam sejarah, dalam tradisi gereja disebutkan bahwa Petrus mati itu di Roma ketika pemerintahan Kaisar Nero. Ada satu cerita yang mengatakan bahwa ketika Nero mau menangkap Petrus, maka murid-murid Petrus mengatakan, keluar dari kota Roma supaya engkau selamat. Dan kemudian Petrus melarikan diri, hendak keluar dari kota Roma dan sampai ke pintu gerbang kota. Dan pada saat dia sampai ke pintu gerbang kota, dia mengingat ayat ini. Dia mengingat perkataan Yesus ini bahwa engkau akan menyerahkan tanganmu untuk diikat oleh orang. Kemudian dia kembali ke kota dan kemudian dia ditangkap. Akhirnya Nero menjatuhkan hukuman bahwa dia disalib. Tetapi Petrus mengatakan, aku tidak layak disalib dengan kepala di atas seperti Yesus. Aku izinkanlah kalaupun disalib,
dengan kepala di bawah. Dan tradisi gereja mengatakan bahwa Petrus kemudian disalib terbalik sekitar tahun 67 pada masa pemerintahan Kaisar Nero dan dimakamkan di kota Roma. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dengan 34 tahun perjalanan Petrus yang awalnya dia tidak berani mati demi Yesus, dia tidak memiliki kasih yang besar itu, tetapi di ujung kehidupannya dia memiliki kasih yang besar. Itu adalah karena Yesus mengatakan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus berkata, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku." Dalam terjemahan lain dikatakan, "Berilah makan domba-dombaku." Kemudian, "Peliharakanlah domba-dombaku." Dan yang terakhir, Yesus mengatakan, "Beri makan domba-dombaku." Jadi firman Tuhan menjelaskan kepada kita, kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak bisa berpangku tangan dan kemudian hanya terus-terusan menghadap Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan selalu berbicara tentang engkau harus mengasihi yang kelihatan, saudara-saudara yang kelihatan. Engkau tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau engkau tidak bisa mengasihi saudaramu yang kelihatan. Jadi setiap kali kita mengasihi Tuhan, Tuhan selalu mengarahkan, tunjukkan kasihmu kepada Tuhan itu dengan melayani orang-orang lain, dengan melakukan tindakan-tindakan kasih kepada orang lain. Tetapi Petrus kemudian berpikir, ketika aku mengasihi orang lain, mungkin, karena Petrus tahu mungkin pada saatnya nanti aku bahkan siap mati karena kasih yang besar kepada Tuhan itu yang saya tunjukkan dengan cara mengasihi orang-orang lain. Dia berkata begini kepada Yesus tentang Yohanes. Terus dia bagaimana? Apakah dia juga akan memiliki kasih yang besar yang juga sampai siap mati juga untuk kasihnya kepada Tuhan? Dan Yesus mengatakan, itu bukan urusanmu. Saudara, kalau saudara mengasihi orang lain, kalau saudara berbuat sesuatu untuk orang lain, ketika orang itu mengasihi Tuhan, merespon dengan mengasihi Tuhan atau tidak mengasihi Tuhan, itu bukan urusanmu. Urusan saudara adalah mengasihi orang lain. Tunjukkan kasih saudara kepada Tuhan dengan cara melakukan tindakan-tindakan kasih untuk orang-orang lain. Itulah cara Tuhan, itulah cara Kristus mengajarkan kepada para muridnya. Jadi hari ini kita belajar bersama-sama bahwa saudara, kita harus mengasihi. Kalau kita mau bertumbuh di dalam kasih kita kepada Tuhan, maka kita harus menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Tidak peduli bagaimana respon orang lain, apakah orang lain akan mengasihi Tuhan atau tidak, apakah orang lain akan juga menyatakan kasih kepada Tuhan atau kepada sesama atau tidak, urusan kita. Tidak boleh kasih orang lain, perbuatan orang lain, tindakan orang lain mengatur apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak. Yang menentukan kasih kita kepada Tuhan adalah hati kita sendiri, hidup kita sendiri yang merespon kasih Tuhan. Bukan karena orang lain merespon baik kasih yang kita berikan kepada mereka. Kita tetap akan mengasihi walaupun orang-orang di dunia mungkin tidak mengasihi saudara dan saya. Kita memang ada di dunia yang jahat. Kita memang ada di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita memang ada di tengah-tengah masyarakat yang tidak sempurna. Bahkan banyak sekali kejahatan di antara umat manusia di muka bumi. Hari-hari, tahun-tahun, masa ke masa, dunia manusia tidak semakin baik tetapi semakin jahat. Dan kita ada di tempat seperti itu. Tapi itu tidak mengurangi perintah Tuhan supaya kita mengasihi mereka, supaya kita melayani mereka. Tuhan tetap menginginkan kita mengasihi mereka, mengasihi orang-orang di dunia, mengasihi orang-orang yang walaupun mereka tidak bersikap baik kepada kita. Kita tetap mengasihi orang, kita tetap mengampuni orang yang bersalah kepada kita, walaupun tindakannya mungkin dia akan mengulangi kesalahan yang sama, mengulangi kembali dan mengulangi kembali. Kita tetap mengasihi mereka. Kasih kita kepada Tuhan tidak akan terganggu hanya karena orang lain berbuat buruk kepada kita. Amin.
Karena Kristus tidak pernah membatalkan kasihnya kepada kita. Karena Kristus tidak pernah menyesali untuk mengasihi kita walaupun dia akhirnya harus disalib. Kasihnya yang besar mengatasi, mengalahkan, membuat dia tidak mungkin bisa diganggu oleh dunia yang jahat sekalipun, yang mengancam jiwanya sekalipun. Karena dia mengasihi. Firman Tuhan mengatakan bahwa kasih itu mengalahkan ketakutan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang ada dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Orang-orang yang ada dalam damai sejahtera dengan Tuhan adalah orang-orang yang tidak akan dipengaruhi oleh keadaan dunia, walaupun dunia ini tidak mengasihinya. Saudara tetap harus berbuat sesuatu sebagai bukti bahwa saudara mengasihi Tuhan. Saudara tetap harus memberi pengampunan kepada orang sebagai bukti bahwa saudara mengasihi orang-orang. Saudara harus tetap bisa menerima kelemahan orang lain, menerima perbuatan-perbuatan yang tidak sempurna dari orang lain, karena memang kita ada di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Hanya dengan terus mengasihi orang lain sebagai bagian, sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, maka kasih kita kepada Tuhan akan bertumbuh sampai kepada kesempurnaan. Hanya dengan kita berbuat kasih terus-menerus, hanya dengan terus mempedulikan orang lain, hanya dengan terus kita menyatakan perbuatan-perbuatan baik, pelayanan kita kepada Tuhan, hanya dengan cara sedemikianlah kita akan mengalami pertumbuhan, progres, pergerakan kasih kita semakin besar kepada Tuhan. Kita tidak bisa semakin mengasihi Tuhan hanya dengan berdiam diri. Lihat Petrus kemudian melakukan pekerjaan pelayanan. Dia pergi ke berbagai tempat, dia pergi ke Samaria, dia pergi ke Roma untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Dia bersungguh-sungguh melayani jemaat, bahkan dia mengirim surat kepada orang-orang yang ada di perantauan supaya orang-orang bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang besar. Dengan cara itu, maka kasihnya bertumbuh 34 tahun dari 34 tahun pada saat dia pertama dia menyangkal Yesus, dia mengatakan tidak kenal Yesus untuk menghindari ancaman, untuk menghindari siksaan, untuk menghindari kematian. Oleh karena dia dianggap sebagai murid Yesus, 34 tahun perjalanan dia melakukan kasih, dia melakukan perbuatan-perbuatan kasih, sampai dia mengatakan bahwa Tuhan, dengan apa kau akan balas kasihmu? Dia mengatakan bahwa emas dan perak tidak mungkin aku bisa berikan kepada Tuhan sebagai ganti dari kasih Tuhan. Karena dengan darah yang mahal, dengan harta yang tak dapat terhitung itu, Tuhan sudah mengasihi saya. Itulah yang membuat Petrus memiliki kasih yang pada akhirnya dia sampai kepada apa yang Tuhan inginkan. Kasih yang dia tanyakan 34 tahun yang lalu itu kemudian terjawab dalam kehidupan Petrus. Karena Petrus begitu mengasihi Tuhan sampai dia rela menyerahkan nyawanya, dia rela martir untuk kasihnya kepada Tuhan. Saudara, pesan bagi kita, kasihilah sesama. Kasihilah Tuhan dengan cara mengasihi sesama. Dengan demikian, maka saudara dan saya akan bertumbuh di dalam kasih, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga, penuhi kami dengan kasih Kristus yang telah menyatakan kasih dengan kematiannya di atas kayu salib, sehingga dengan kami semakin menyadari, semakin merasakan, semakin meyakini, semakin mengagumi kasih yang besar yang sudah kami terima. Kasih yang kami sendiri tidak layak menerimanya, tetapi Tuhan menganugerahkan, Tuhan memberikan karunia, Tuhan memberikan apa yang tidak layak kami terima itu. Dengan demikian biarlah kami memiliki kasih yang besar, kasih yang bertumbuh dengan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tidak mudah mengasihi orang-orang di muka bumi, apalagi di tengah-tengah orang-orang yang tidak semakin baik. Keadaan dunia tidak semakin baik, tetapi semakin buruk, dan perintah tetap sama.
kami harus tetap mengasihi mereka. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa, ya Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tolong anak-anak-Mu, Roh Kudus tolong hamba-hamba-Mu untuk bisa mengasihi manusia. Karena kasih-Nya yang besar kepadamu tidak mungkin menghentikan mereka mengasihi orang-orang di sekitarnya. Dan dengan demikian kasih kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita tanpa memandang siapa kita. Dan sebagai ucapan syukur kita atas kasih-Nya yang mulia dan besar, kita berikan persembahannya kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang bersyukur kepada Engkau membawa persembahan kami. Kami percaya Tuhan akan memberkatinya dan membalaskannya berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Karena Tuhan sudah sangat mengasihi dan sudah memelihara hidup kami. Tuhan, Engkau memberkati persembahan kami yang kami bawa dengan sukacita dan rela hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kita berikan persembahan kita nyanyikan pujian sukacita, betapa hebat, betapa dahsyat Allah kita. Kita puji Tuhan, Tuhan kita yang hebat, dahsyat, luar biasa. Berkuasa di bumi surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada akhir ibadah ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh dunia berdoa. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena hari ini masih tetap bersama-sama di dalam Tuhan. Dan doa kami, doa saya supaya Tuhan Yesus akan memberkati saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.